Demikianlah kerinduan hati kami ketika kami ada beribadah di tempat ini. Biarlah hari ini ibadah kami adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, lewat ibadah hari ini kami semakin mengerti tentang ibadah yang sejati. Dan biarlah persembahan-persembahan kami pun merupakan persembahan-persembahan yang sejati di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Kau berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan kuasa Roh Kudus saja yang boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan keluar dari hati, jiwa, roh, dan pikiran hamba-Mu, itu adalah perkataan-perkataan Roh Kudus yang akan membuat kami semua hari ini mempunyai rasa damai sukacita daripada Allah. Dan kami semua hari ini, kami yakin dan percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, sementara yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan, sementara kami mendengar firman Tuhan ada kelegaan, sementara kami mendengar firman Tuhan ada harapan, sementara kami mendengar firman Tuhan ada mujizat terjadi, sementara kami mendengar firman Tuhan, maka roh Tuhan turun di dalam kehidupan kami, dan kami akan terus bersuka cita, damai sejahtera terus mengalir dari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu Bapa, kami hari ini akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini seperti hati seorang murid, dan kami yakin dan percaya hari ini maka kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita terus menyambung serial khotbah. Hari ini kita sudah sampai pada kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian 3 sudah selesai. Kita lanjut kepada Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-16. Yuk Bapak Ibu Saudara, kalau sudah menjumpai, kita cepat-cepat saja bangkit berdiri. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, ini adalah hari ini kita belajar tentang ibadah dan persembahan, yaitu Kain dan Habil. Kita belajar firman Tuhan. Yang pertama saya akan bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang kedua silakan dibaca. Selanjutnya dilahirkannya Habil adik Kain, dan Habil menjadi kepala domba, Kain menjadi kambing. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habil juga mempersembahkan persembahan dari seluruh kambing dombanya yang di tempat rumahnya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi padaku. Ketika mereka ada di padaku, tiba-tiba Kain memukul Habil adik Kainnya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10. Firman-Nya, apakah ia telah berbuat begini? Darah anak ini bersedia kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mempersembahkan anak itu, maka anak itu dapat mengambil hasil sesungguhnya daripada-Mu. Engkau menjadi seorang raja dan barang di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat 14. Engkau menampakkan darah dari tanah ini, dan engkau akan tersembunyi dari hadapan-Mu. Seorang pelarian dan gambaran di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan
Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lain bisa majuan ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa tiba-tiba ada satu peristiwa yang khas, yaitu tentang Kain dan Habil. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melihat, mendengar kisah ini berkali-kali. Ya Pak ya, tapi saya ingin memperlihatkan eksposisi hari ini tentang firman Tuhan yang sangat detail, sehingga kita bisa melihat bagaimana caranya mereka ini melakukan segala sesuatu di dalam ibadah, bagaimana dosa berkembang, bagaimana dosa beranak cucu, dan yang terakhir kita menjadi tahu tentang sifat Allah. Ada 3 hal penting hari ini yang akan kita belajar. Nah, oleh karena itu sebelumnya saya akan memperlihatkan satu introduksi tentang Kain dan Habil. Bapak Ibu Saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dan Adam dan Hawa itu dibuang oleh Allah, diusir oleh Allah. Dari mana? Taman Eden. Dia diusir kedua-duanya. Dan Bapak Ibu Saudara kalau pernah nonton filmnya atau baca Alkitab aslinya, bahasa aslinya, maka Adam dan Hawa itu hidupnya sengsara. Bayangin Bapak Ibu Saudara, mereka sengsara sekali. Tadinya segala sesuatu mereka tinggal makan, mereka tinggal minum, mereka tinggal bersuka cita. Bangun tidur segar, bangun tidur sudah ada makanan, bangun tidur segala sesuatu bisa dimakan. Mereka menikmati keindahan di Taman Eden. Dan Adam dan Hawa setelah dia dibuang, diusir dari Taman Eden, mereka baru merasakan, aduh ternyata susah ya hidup di luar Taman Eden. Ketika Taman Eden pintunya sudah terkunci, gerbang Taman Eden sudah terkunci, mereka merengek kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan untuk kembali ke Taman Eden, tetapi tidak bisa. Bayangin Bapak Ibu Saudara, begitu tanah tandus yang tidak ditumbuhi oleh apapun di dalam taman, di dalam luar Taman Eden, dan mereka harus mencari makan. Saya yakin dan percaya hari pertama pasti mereka berpuasa. Ada haleluya. Kita tidak tahu berapa lama dia berpuasa, mungkin berbulan-bulan, mungkin 1 bulan penuh. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, tidak ada pohon, tidak ada buah, tidak ada tumbuh-tumbuhan saat itu dan yang bisa mereka makan. Sampai satu kali mereka mendapatkan bibit dan akhirnya mereka tanam, baru bertumbuh. Bibit tidak bisa bertumbuh dalam sekejap, tidak bisa bertumbuh 1 hari langsung jadi. Iya apa ya? Mungkin sementara mereka berpuasa, sementara mereka lapar, mereka menggantikan makanan yang indah itu, yang tadinya mereka makan buah-buahan, akhirnya mereka ganti makan menjadi makan apa? Daging. Itulah kali pertama manusia memakan daging hewan. Yang tadinya tidak pernah manusia berpikir untuk memakan daging hewan, mengejar-ngejar hewan, sehingga hewan ketakutan dan akhirnya terjadilah permusuhan antara manusia dengan hewan. Itulah karena dosa. Karena manusia diusir dari Taman Eden, sehingga dosa itu terus beranak cucu di dalam Adam dan Hawa. Sampai kesukaran demi kesukaran. Tanah gersang, mereka harus minum, mereka harus makan, mereka harus menggali sendiri, sampai air juga mereka harus menggali sampai keluar air. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan mereka yang begitu luar biasa indah, tiba-tiba dia diusir dari Taman Eden dan segala sesuatunya lenyap dalam kehidupannya. Sekejap lenyap. Apakah Allah kejam? No, itu adalah hasil perbuatan manusia itu sendiri. Dan mereka berdua berbincang-bincang, waduh kalau tahu begini kita nggak jadi deh tuh ya makan yang namanya buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tapi terlanjur sudah. Akhirnya mereka susah payah hidup. Tidak lama kemudian Hawa mengandung, lahirlah anak pertama mereka. Namanya siapa? Kain. Nggak lama kemudian lahir lagi anak kedua mereka, namanya Habil. Saya perpendek cerita, tidak lama kemudian mereka besar. Apa yang terjadi? Mereka melihat ketika suatu saat
Kain dan Habil lagi main berdua di pohon. Tiba-tiba si Habil manjat-manjat pohon, mau ngambil buah. Bukan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu sudah ada di Taman Eden. Mengambil buah. Adam langsung teriak, Habil, jangan makan buah itu. Buah itu masih mentah. Terus dia perintahkan siapa? Kain. Kain, kamu jaga adik kamu ya. Apa yang dilakukan Kain? Jaga nggak? Ya santai saja, dia cuek aja, dia ketawa-ketawa aja, dia biarinin Habil. Begitu marahnya kedua orang tua ini, Hawa langsung datang, Adam langsung datang. Habil, Kain, itu adikmu, engkau jaga, kenapa engkau tidak jaga? Akhirnya mereka teringat akan satu hal ketika mereka masih ada di Taman Eden. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Dosa. Dosa itu seperti apa? Ternyata langsung keturunannya itu langsung mengalami dosa itu. Kain menjadi tidak taat sama Adam dan Hawa. Kain tidak mau untuk menggubris Habil. Habil pun menjadi liar. Itu hanya karena dosa yang berkembang. Tidak lama kemudian, ya saya perpendek saja nih, kalau diceritakan panjang nggak selesai-selesai, kita bisa pulang jam 3 sore. Nah terus Bapak Ibu Saudara, setelah selesai mereka seperti itu, tiba-tiba nggak lama kemudian lagi santai-santai berantem, Saudara. Ya kan? Kalau dulu sebelum ada dosa, Adam dan Hawa pernah ribut nggak? Halo, sebelum ada dosa Adam dan Hawa ribut nggak? Tapi setelah ada dosa, mereka berdua sering ribut, anaknya sering ribut. Jadi kita ini semua dikelilingi oleh dosa-dosa yang membuat kita ribut, yang membuat kita tidak damai sejahtera. Itu adalah akibat daripada dosa. Tidak lama kemudian, Saudara, Kain dan Habil ini semakin besar. Mereka pernah berburu bersama-sama dengan Adam. Mereka pernah menanam bersama-sama. Dan satu ketika, apa yang menyebabkan kita kadang-kadang suka heran kan melihat Alkitab, tiba-tiba Kain membunuh Habil hanya gara-gara persembahannya tidak Bukan hanya itu. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang menyebabkan Kain itu membunuh Habil selain persembahannya tidak diterima? Ternyata rupa-rupanya sudah terjadi permusuhan yang begitu luar biasa dari semenjak mereka sudah melangkah dewasa, 15 tahun atau 16 tahun umurnya, ya kurang lebih. Nah tiba-tiba Kain itu sebagai apa? Petani. Habil sebagai apa? Gembala. Nah, ribut yang pertama antara Kain dan Habil, tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Memang nggak dikisahkan di Alkitab. Ribut yang pertama adalah waktu Kain punya ladang yang begitu bagus, begitu indah. Tiba-tiba Habil punya domba, Habil punya kambing, Habil punya binatang. Masuklah ke dalam ladang. Makan, Saudara. Kain ngamuk sengamuk-ngamuk. Habil, ini kambingmu mau dibunuh, Saudara. Ya kan? Itulah keributan pertama kali terjadi. Dendam pertama kali yang terjadi antara Kain dan Habil itu jauh sebelum masuk ke dosa persembahan. Saudara, ini yang harus kita pelajari baik-baik. Hati-hati dengan dosa. Ya, sekali kita berdosa, keturunan kita, coba Saudara berhentikan dosa dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya, ribut-ribut dalam keluargamu berkurang jauh. Yang percaya katakan amin. Rumahmu nggak akan seperti lagi neraka. Anak-anakmu nggak akan menjadi anak-anak yang bandel. Waduh, tidak nurut sama orang tua, ribut terus kanan kiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu karena dosa yang tidak pernah kau bereskan dalam hidupmu. Yuk kita lanjut. Sekarang setelah kejadian itu barulah masuk ke dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Dikatakan, ya ini kan sudah tadi saya sebutkan ya, sudah lahir, sudah apa. Nah lanjut Saudara. Setelah beberapa waktu lama, ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai
korban persembahan. Ayat yang keempat, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Nah, pertanyaan Bapak Ibu Saudara begini, kalau zaman sekarang kita beribadah di mana? Halo, kita beribadah di mana? Di gereja. Kalau persekutuan doa di rumah. Saat itu belum ada gereja, belum orang tahu ada sesuatu gereja, bangunan, apakah itu tidak ada. Jadi ini ada dua orang, saudara, Kain dan Habil, ingin apa? Ingin beribadah kepada Tuhan. Dia mau beribadah kepada Tuhan. Apa bentuk ibadahnya kepada Tuhan? Yaitu mempersembahkan korban persembahan. Jadi ceritanya begini, ada dua orang yang mau beribadah kepada Tuhan di luar Adam dan Hawa, tapi nanti akhirnya Adam dan Hawa juga ikut, tetapi mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Mereka ingin, saudara, dua orang yang saling beribadah, yang ingin beribadah kepada Tuhan. Mereka ingin tahu Tuhannya siapa. Bahkan di dalam cerita bahasa aslinya dikatakan Adam tidak pernah bertanya Tuhan itu seperti apa, Allah itu seperti apa. Tetapi Habil setiap beberapa hari sekali dia selalu bertanya kepada ibunya Hawa. Ibunya paling sayang sama Habil, saudara. Dia tanya, Habil apa, mama gitu, atau ibu, ya kan? Ini Allah itu seperti apa sih? Dia minta ceritaan dari Taman Eden segala macam. Itu rasa kepingin pengetahuan si Habil. Tidak lama kemudian akhirnya dua orang ini beribadah. Ditaruhlah di dalam apa? Seperti meja, tapi meja zaman dulu kan batu ya. Batu ditaruhlah persembahan. Ada buah-buahan, yang satu lagi ditaruh persembahan kambing atau tadi dibilang apa tuh domba atau whatever itu ditaruh. Siapa yang diterima persembahannya? Siapa yang ditolak, saudara? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan itu, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya, ayat kelima, tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, siapa yang persembahannya diterima? Siapa yang persembahannya tidak diterima? Yang diterima Kain. Oh, Habil. Yang tidak diterima Kain. Kenapa? Banyak orang yang menginterpretasikan, wah, karena Kain korbannya buah-buahan, kalau Habil korbannya darah. Ya kan, ada sebagian pendeta ngaco yang suka khotbah seperti itu. Saya sangat tidak setuju karena tidak eksposisi. Wah, ini karena ada darahnya, ini nggak ada darahnya. Jadi api seret yang ada darahnya, satu tidak ada darahnya. Tidak, saudara. Kenapa? Jadi satu-satunya yang menyebabkan persembahan Habil diterima dan Kain tidak diterima itu karena kelakuan Kain dan Habil berbeda. Hari-hari, setiap hari Kain hidupnya jahat, hidupnya tidak mengenal Tuhan. Karena itu dikatakan mukanya muram, saudara. Ketika persembahannya tidak diterima, mukanya muram. Sedangkan Habil itu hidupnya benar setiap hari, hidupnya selalu hidup benar di hadapan Tuhan, selalu menanyakan Allah. Jadi saya mau garis bawahi begini, tidak setiap orang yang beribadah hari Minggu kepada Tuhan ibadahnya diterima oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap orang yang datang ke gereja seperti kita, mungkin kita ada 50 orang. Apakah setiap ibadah kita hari ini diterima oleh Tuhan? Belum tentu. Itu tergantung hatimu. Ada sebagian orang yang beribadah ke tempat ini hanya mengisi waktu. Sementara dia main handphone, sementara pikirannya kemana-mana, nggak parah rubuh. Sementara pikirannya sebentar siang mau makan lah, mau ini, mau itu, ya kan? Tapi ada orang memang yang serius datang kepada Tuhan. Akan tetapi bukan hanya di hari Minggu, saya mau katakan. Persembahan kita bisa diterima. Engkau ada di tempat ini, persembahanmu, penyembahanmu, pujianmu bisa diterima oleh Tuhan karena satu hal.
Bukan karena engkau ada di tempat ini, engkau fokus, engkau konsentrasi, engkau tidak lagi melihat handphone, tidak lagi melihat yang lain-lain. No. Tapi persembahanmu bisa diterima Tuhan karena hari-harimu yang ada di hadapan Tuhan. Percuma engkau setiap hari berbuat dosa, tapi hari Minggu engkau datang memberikan persembahan yang besar buat Tuhan, nyogok Tuhan. Nggak lama saudara, wah, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Padahal hari Senin saudara melakukan lagi. Hari Senin saudara mungkin mencuri, hari Selasa saudara mungkin gontok-gontokan sama orang di depan, mungkin hari Rabu saudara gampar istri, ribut sama istri, gampar suami atau whatever. Saya yakin dan percaya persembahanmu hari ini tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percuma. Ya, ngerti ya? Jadi hari-hari Kain itu begitu saudara. Sehingga Tuhan tidak menerima Kain, tetapi dia menerima Habel. Kita kalau hari Minggu, wah, luar biasa, datang ke gereja, apalagi kalau sudah ibadah perjamuan, mungkin semua pada pakaian putih menyembah Tuhan seperti para malaikat. Tetapi Tuhan melihat, aduh, ini malaikat-malaikatan, kata Tuhan, ya kan? Kelihatan seperti indah, seperti malaikat, luar biasa. Tetapi kelakuan hari-hari saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak menerima persembahan kita. Persembahan itu bukan hanya berarti persembahan secara fisik, tapi persembahan hidupmu. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan apa saudara? Coba baca. Kalau ada yang mau baca yang kenceng-kencengnya silahkan baca. Roma 12 ayat 1. Cepat saja kalau bisa dibaca. Apa tuh yang firman Tuhan katakan? Ayo, ada yang mau baca nggak? Roma 12 ayat 1 ya. Jadi hati-hati ya. Persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak diterima karena kelakuan hidup kita sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai yang tadi saya bilang, setiap langkah hidup kita setiap hari Tuhan melihat. Yang percaya katakan amin. Saudara di jalanan, sementara saudara ribut sama orang, sementara saudara nggak pakai helm, ada haleluya. Sementara nggak pakai jangan sampai nggak pakai baju ya saudara di jalanan, nggak pakai helm, ya kan semua kehidupan saudara dilihat oleh Tuhan. Saudara ke pasar, Tuhan lihat nggak hidup saudara ke pasar? Saudara nawar sama mbok-mbok, ya kan, bang cabe 5.000 aja ya, gitu kan? Tuhan lihat nggak? Mungkin dengan sombongnya kita tawar, dengan angkuhnya kita tawar, lu mau nggak? Kalau nggak mau nggak usah, gitu kan? Itu Tuhan lihat loh, setiap langkah hidup kita Tuhan lihat. Dan saudara hati-hati, persembahannya bukan dilihat, persembahannya bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari orang datangnya, tetapi Tuhan melihat hati saudara. Yang dilihat Tuhan adalah hati. Dia Tuhan tidak pernah melihat uang kita, Tuhan tidak pernah melihat harta kita. Jadi beda saudara. Kenapa persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habil diterima? Karena hatinya Habil luar biasa sama Tuhan, hatinya Kain sangat jauh melakukan yang jahat. Nah, saya mau tanya nih hari ini sama kita semua, kalau kira-kira ada orang jahat bawa uang 1 miliar ke tempat ini, satu lagi orangnya, wah tiap hari hidupnya benar, kasih uangnya 20 sampai 50 ribu. Yang mana yang Tuhan terima persembahannya? Yang 1 miliar apa yang 50 ribu? 50 ribu ya? Yang terima 1 miliar pendetanya. Ada haleluya? Pendeta bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa apa. Ya, sekarang saya balik kondisinya. Tuhan terima yang 20 sampai 50 ribu. Yang 1 miliar Tuhan tidak terima. Karena apa saudara? Karena koruptor, jahat.
nggak diterima. Saya mau tanya sama kita semua, kalau ada orang yang ngasih saudara, saudara lihat hatinya atau lihat orangnya atau lihat duitnya? Yang benar. Coba kalau saya ya, misalnya ada orang datang ke Bu Yono, yang satu ngasih duit 50.000, yang satu ngasih duit 1 miliar. Bu Yono disuruh pilih yang mana? Jadi Bu Yono lihat duit, bukan lihat orang, bukan lihat hati, lihat duitnya. Itulah perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Beda sekali, jauh sekali. Tuhan tidak pernah melihat persembahanmu. Jadi tapi bukan berarti Tuhan tidak menginginkan engkau memberikan persembahan, bukan. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau hatimu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap hari hidupmu benar di hadapan Tuhan, maka persembahanmu akan diterima oleh Tuhan. Mau persembahan persepuluhan, mau persembahan biasa, mau persembahan engkau datang ke gereja tempat ini, itu adalah persembahanmu. Engkau datang ke gereja ini beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada orang yang mungkin 1 hari dalam 1 minggu berkhotbah 5 kali. Ada orang dalam 1 kali dalam 1 minggu itu datang ke gereja 5 kali, 6 kali. Tapi apakah persembahanmu diterima oleh Tuhan? Belum pasti, belum tentu. Persembahanmu bisa diterima oleh Tuhan ketika engkau dirubah benar hidupmu. Antara suami menyayangi istri, istri menghormati suami. Yang percaya katakan amin. Anak-anakmu, engkau begitu luar biasa sama orang tuamu, itu persembahan yang diterima. Jadi bukan dia melihat uang, saudara, tetapi melihat hati yang benar-benar. Nah, hari-hari ini hidup kita ini kita belajar. Yang pertama dari Kain dan Habil, kita belajar tentang persembahan yang benar di hadapan Tuhan, yang diterima sama Tuhan. Yang kedua, pelajaran apa yang akan kita belajar? Pelajaran tentang dosa. Mulai kita masuk pelajaran kita tentang dosa. Ada berapa dosa? Kira-kira nih, sebelum saya bahas, saya kasih kuis. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Pergi ke Hong Kong, pulang pergi. Maksudnya restoran Hong Kong, bukan Hong Kongnya Hong Kong. Pergi doang saudara ke Hong Kong. Saya mau tanya, ada berapa dosa yang dilakukan sama Kain? Ada berapa dosa yang dilakukan oleh Kain? Terus kalau sudah tahu jawabannya, habis itu dosa apa saja yang dilakukan oleh Kain? Ya, langsung bisa makan siang di restoran Hong Kong. Ada haleluya? Kalau nggak tahu, ya saudara tinggal bengong. Haleluya. Yuk kita bahas ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dosa apa? Yuk kita lihat. Pertama kali dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi sangat panas, ayat 5, dan mukanya muram. Dosa apa itu saudara? Dosa iri hati. Dosa panas hatinya di ayat yang kelima. Hatinya panas, dia iri hati. Iri hatinya kepada siapa? Kepada? Padahal nggak ada hubungannya antara Jadi gini, saudara, sering kali kita membayangkan kita iri sama orang karena orang itu kok lebih luar biasa ya sama Tuhan, pelayanannya diterima, wah dipakai sama sama pendeta, begini begitu, doa dipakai. Ini kita sering kali nih saudara, dalam konotasi kita sering kali iri dengan orang. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Engkau sama Tuhan, dia sama Tuhan. Enggak ada hubungan antara kita sama dia sama sekali. Ada haleluya? Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara jangan pernah ngiri sama tetanggamu, ngiri sama temanmu, ngiri sama siapapun. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kamu, jangan iri hati deh sama orang. Sama sekali jangan iri hati. Ayat pas dulu, jangan iri hati. Kenapa saudara? Suami sama istri bisa iri hati nggak? Suami sama istri bisa iri hati nggak? Halo? Bisa. Suami sama istri bisa iri hati. Suami sama istri bisa saling salah-salahan, bisa iri hati. Kita sama siapapun bisa iri hati. Wah, itu orang sombong ya, baru punya mobil aja sombong. Itu orang baru ganteng sedikit aja sombong ya. Kata gitu saudara. Ada haleluya?
Nggak ada hubungannya antara engkau sama orang lain. Tidak ada. Antara Kain itu urusannya sama Tuhan, antara Habil urusannya sama Tuhan. Straight. Tidak ada hubungan antara kiri dengan kanan. Jadi mulai hari ini kita nggak perlu ngelihat kiri kanan kita. Yang percaya katakan amin. Kita hanya lihat Tuhan kita. Kita hanya lihat Allah kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang memberikan rezeki buat kita. Dia yang memberikan berkat buat kita. Dia memberikan keselamatan buat kita. Bukan orang lain. Percuma saudara iri sama orang lain. Tiap hari iri. Akhirnya saudara akan hatinya seperti seperti apa? Si Kain bilang apa? Mukanya kenapa saudara? Coba lihat kiri kananmu dulu. Ini mukanya pada muram-muram nih. Coba lihat kiri kanan dulu. Coba lihat, senyum dulu dong. Mukanya muram nggak? Senyum ya. Aduh, kalau muka muram-muram itu berarti mukanya lagi panas. Apalagi suami sama istri kalau lagi ribut. Ada haleluya? Mukanya waduh kayak pepaya busuk saudara, ya kan? Kelihatan saudara. Jadi saya mau katakan, jangan muram atau iri hati. Ini adalah dosa yang pertama kepada Kain. Yang kedua dosanya apa? Yuk kita lihat Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7 disambung lagi, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Coba saudara baca ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Apa yang dikatakan? 1, 2, 3. Ayo. Apa sih dosa yang kedua? Membunuh. Coba lihat dulu yang benar. Kelewatan 1, saudara. Ayo, apa? Yuk kita belajar firman Tuhan. Yang langsung dapat roti 2 biji. Apa ini, saudara? Makanya, ayo, orang-orang langsung membunuh, gitu kan? Karena yang paling seru membunuh, saudara. Apa? Ayo. Apa dosa kedua? Nyerah? Saya udah keluarin dompet nih. Nyerah? Keluarin kartu kredit lah 1. Pokoknya saudara tinggal beli roti sesuka saudara. Apa yang kedua? Menggoda. Masa segini banyak kepala tidak ada yang tahu? Nyerah ya, supaya mempercepat waktu kayak cak lontong kan. 1, 2, 3. Nyerah. Yang kedua dosanya, Kain tidak menghargai Tuhan. Kenapa? Coba lihat. Tuhan ngomong nggak sama Kain? Ayat ke-6. Firman Tuhan kepada Kain. Tuhan lagi ngomong nggak nih? Kain, kenapa sih hatimu panas dan mukamu muram? Terus ayat yang ke-7 apalagi? Apakah mukamu tidak berseri? Tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, bla 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 bla. Terus ayat yang ke-8 apa saudara? Kata Kain kepada. Jadi Tuhan ngomong sama siapa? Tuhan ngomong sama siapa? Habel. Sama Kain. Tapi Kain balas nggak sama Tuhan? Berarti Kain tidak menghargai Tuhan sama sekali. Sekarang saya mau tanya, kalau saya ngomong sama Pak Sumihar, Pak Sumihar, apa kabar? Terus tiba-tiba Pak Sumihar ngomong sama orang lain, mukanya melengos. Ibu, kabar baik ya Bu? Ibu, kira-kira saya gimana? Tidak menghargai. Ini yang bicara siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Saya mau tanya baik-baik. Kalau tiba-tiba Pak Presiden datang ke sini, negor saudara, Ibu Herlina sudah sembuh. Terus tiba-tiba Ibu Herlina begini, Pak Yono, gimana rambut kok makin putih aja? Misalnya gitu ya kan. Kira-kira gimana si Presiden?
Kurang ajar ini orang. Ini rakyat nih, nggak menghormati, nggak menghargai saya. Ya, dosa yang kedua yang dibuat oleh Kain tidak main-main, saudara. Ini yang membuat Tuhan marahnya minta ampun. Paling marah Tuhan di sini. Dia ngomong baik-baik, dia negur baik-baik, dicuekin, saudara. Bayangin nggak? Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau suamimu lagi ngomong sama istri, istri lagi ngomong sama suami, jangan saudara melengos mukanya. Yang percaya katakan amin. Ya kan, temanmu lagi bicara baik-baik, lagi kasih tahu engkau nggak peduliin. Orang tuamu, mertuamu, ya kan, kasih, aduh, dicuekin aja. Saudara, hati-hati nih, ini dia tidak menghargai Tuhan. Dosa yang kedua. Ada haleluya? Ya, jadi ngerti ya, dosa yang kedua itu apa? Tidak menghargai Tuhan. Baru masuk dosa ketiga. Apa dosa ketiga? Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi kemana? Kepada. Dosa yang ketiga apa, saudara? Hah? Dosa yang ketiga apa? Marilah kita pergi ke padang. Terus ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh di dosa ketiga apa? Membunuh. Dibunuhnya di mana? Di padang. Padang di mana? Di Sumatera Barat. Ada haleluya. Padang. Jadi ini dulu terjadi pembunuhan yang pertama kali terjadi di Padang. Makanya di Padang ada restoran Padang, saudara. Ini terjadi di Padang. Enggak, itu hanya bercanda ya. Saya hanya bercanda, anekdot saja. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke Padang. Mereka di Padang. Nah, habis itu langsung dibunuh. Nah, dosa ketiga itu pembunuhan yang pertama kali terjadi. Hebat ya. Padahal saat itu belum ada film, belum ada orang yang membunuh, tapi Kain bisa membunuh Habel. Diketok pakai kayu atau diketok pakai batu, celepet. Ya, terus kita lanjutkan ayat ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Apa dosa keempat? Nah, pintar saudara. Kalau yang bohong-bohong, karena saudara sering bohong, makanya saudara langsung tahu itu sejenis dengan saudara. Ada haleluya, katakan kiri kananmu, jangan sering bohong. Yang ngomong paling kencang hari ini berbohong itu pakarnya bohong. Ada haleluya. Firman Tuhan gampang ngetes kita. Waktu kita baca, terus kita tahu nih, Kang bohong. Kamu tukang bohong. Nah, jadi langsung tahu nih orang-orang yang sering bohong. Paling gampang, saudara, lihat ya. Jadi, di manakah adikmu itu? Saya mau tanya, Tuhan itu maha tahu nggak? Kok dia nanya sama Habil? Sama si Kain, kenapa, saudara? Untuk satu hal, Tuhan meminta pertanggungjawaban Kain. Di mana adikmu Habil? Ya kan, di mana? Padahal Tuhan tahu udah dibunuh, ya kan? Terus dia bilang lagi kan, udah bohong. Dosa yang berikutnya lagi apa, saudara? Coba tahu nggak? Udah bohong, terus dia bilang apa? Apakah aku penjaga adikku? Ayat yang ke-10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apa dosa yang berikutnya? Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu? Ayo, dosa yang berikutnya apa? Selain berbohong tadi apa, saudara? Ayo, yang terakhir apa nih? Yang paling terakhir, dosa terakhir. Tadi saudara ada yang tahu tuh kira-kira ke apa tuh dosa yang berikutnya? Dosa yang kelima, tidak tahu diri, tidak sadar, sudah berdosa, tidak minta ampun, sudah berdosa, malah dia bilang ini, saudara. Apa dia bilang? Yang tadi dia bilang tuh, dia bilang, ayat yang ke-10 ya. Apakah yang telah kau perbuat ini darah adikmu, maka sekarang terkutuklah apabila engkau mengusahakan tanah itu. Ayat 13, saudara lihat.
Ya, apa? Yuk kita baca yang kencang. 1, 2, 3. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Tuhan udah baik-baik loh. Kita ini nih umat sering ditegur sama Tuhan, udah baik-baik. Kamu tuh berdosa, kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Tapi apa yang si Kain bilang? Dia bukan sadar diri. Dia bukan minta ampun sama Tuhan, tapi dia bilang hukumanku lebih berat. Dia banding-bandingkan, dia ngelawan Tuhan, saudara. Wow, luar biasa. Jangan sampai ya ada di antara kita kalau udah berdosa, sudah benar-benar jatuh ke dalam dosa, saudara masih nantang-nantangin Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, jangan sampai itu, supaya kita bisa melihat Tuhan, bisa diampuni sama Tuhan. Respon Kain ini benar-benar luar biasa buruknya, saudara. Ya, terus apa lagi? Ada lagi nggak dosa lain lagi? Ayo, ada lagi nggak? Habis nggak dosanya Kain? Habis. Kalau ada satu lagi yang bisa nambahin, saya kasih hadiah reward. Ada nggak kira-kira dosa ke-6? Nggak ada. Terakhir ya. Apa yang kita bisa pelajari dari dosa ini? Tadi yang kita pelajari yang pertama tadi dari ibadah yang sejati. Tuhan tidak melihat harta, Tuhan tidak melihat apapun, Tuhan melihat hati. Yang kedua, pelajaran tentang dosa. Apa yang kita belajar tentang dosa? Kita belajar tentang dosa, bahwa dosa bisa beranak dosa, bisa beranak cucu. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Sekali saudara masuk ke dalam dosa, maka dosa yang sesatu itu akan ditutupi dengan dosa yang lain. Dosa lagi, dosa lagi. Saudara masih ingat kisah Daud? Waktu dia berzina sama Batsheba, pertama kali dia melihat Batsheba, akhirnya terjadilah dosa perzinahan. Habis dosa perzinahan, apa yang Daud lakukan? Dia mau merencanakan pembunuhan. Sebelum pembunuhan, dia menipu siapa? Menipu seluruh isi pasukan supaya istrinya Uria, istrinya Batsheba itu pulang ke rumah, bersetubuh sama istrinya, balik lagi. Akhirnya dibuat maboklah si Uria. Ya kan, itu sama aja dosa. Dari pertama dosa perzinahan, kedua masuk dosa penipuan, dan yang terakhir ada dosa apa lagi, saudara? Pembunuhan. Disuruh Uria di paling depan. Jadi kalau ada serangan, yang lain pada mundur, Uria maju sendiri, mati, saudara. Dosa menutupi dosa, menutupi dosa. Kalau saudara hari ini punya dosa satu saja, pasti bukan hanya satu. Dosa saudara satu, tapi ada saudara yang tutup-tutupin. Ya kan? Para suami, para istri kalau berdosa sama suami sama, pasti nutupin yang satu. Tadi malam kemana? Gitu kan? Oh, saya lagi makan sama siapa? Habisnya saudara berdosa nggak kira-kira? Kalau makan berdua sama cewek, kira-kira jawabnya apa? Oh enggak, saya makan sama si Amin, sama si Aman. Udah berdosa lagi. Tadinya dosa aja satu, jadi tinggal dua. Terus itu berkembang, saudara. Yang saya mau katakan hari ini untuk memperpendek, hati-hati dengan dosa. Dosa akan beranak dosa. Dari zaman Kain dan Habil ini, dosa beranak dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, efeknya Kain dan Habil. Kain dan Habil, Kain jatuh ke dalam dosa, begitu terus menerus, saudara. Terjadi terus menerus. Dan yang terakhir, kita mau belajar tentang pelajaran ketiga. Apa itu pelajaran ketiga? Pelajaran pertama tentang apa tadi? Tentang ibadah yang sejati, mempersembahkan korban yang benar lewat hati. Yang kedua, yaitu tentang dosa. Yang terakhir apa nih kira-kira, saudara? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang terakhir ini kita belajar tentang Tuhan Allah. Bagaimana sifat Tuhan Allah? Yuk kita lihat ayat 14 sampai dengan ke-16.
Apa yang firman Tuhan katakan? Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Apa yang kita pelajari tentang Tuhan Allah pada ayat yang ke-14? Ayat yang ke-14 ini mengatakan dengan sangat simpel, saudara, bahwa Tuhan Allah itu Maha tahu. Yang percaya katakan amin. Tidak ada tempat tersembunyi bagi Allah untuk kita. Dia katakan apa? Tidak ada tempat tersembunyi. Aku akan bersembunyi. Siapa bilang? Dia bilang, aku akan bersembunyi dari Kain bilang begitu, mau bersembunyi dari Tuhan. Kira-kira bisa nggak? Halo? Bisa nggak? Saudara bisa bersembunyi sama Tuhan, dari Tuhan? Nggak bisa kan? Sekali waktu, kalau saudara tahu ada burung unta, ada yang tahu burung unta nggak di sini? Coba angkat tangan. Burung unta, bukan unta loh saudara. Unta sama burung unta beda deh. Ya, burung unta itu kalau bebek gimana? Bebek kakinya kingkong, badannya besar, tapi kakinya pendek, atau bebek gitu ya. Kalau burung unta, saudara, itu kepalanya lumayan gede, lehernya panjang, badannya gede. Ya, apa istilahnya kalau manusia itu pantatnya gede, saudara. Itu burung unta. Saudara suka lihat nggak sih yang suka lari, gojok gitu? Hah? Nggak ada yang tahu ya. Nah, burung unta ini punya satu kisah dan punya satu karakter, saudara. Karakternya ini sama seperti kita semua manusia. Jadi ini burung unta, kalau dia lagi dikejar-kejar sama orang atau dikejar-kejar sama musuh, saudara, di padang gurun, dia lari, saudara, lari sekenceng-kencengnya. Nah, terus kalau dia udah kecapean, udah ngap-ngapan, saudara, dia berhenti, dia gali. Apa tuh namanya? Padang gurun. Terus apa yang dilakukan sama burung unta? Halo? Dia masukin kepalanya, saudara. Sep. Badannya masih ada nggak? Masuk kepala gini, badannya nongol kan? Nah, terus si burung unta selalu punya prinsip begitu. Kalau saya tidak lihat musuh, berarti musuh tidak lihat saya. Lucu nggak? Kalau burung unta gitu. Kalau saya udah masukin kepala saya ke dalam lubang, udah gali-gali, berarti kalau ada musuh lewat, musuh itu nggak ngelihat saya. Jadi dia aman. Benernya tidak aman, saudara. Musuh tetap bisa ngelihat pantatnya dia yang gede, badannya dia yang gede, kagak ketanam, saudara. Begitulah kita semua. Ada haleluya? Kita sering kali begitu, saudara. Ngumpet dari Tuhan. Ntar juga Tuhan nggak akan ngelihat aku. Padahal Tuhan tahu nggak? Tuhan maha hadir nggak? Tuhan ada di mana-mana nggak? Dia ada di mana-mana, saudara. Kita nggak bisa ngumpet sampai ke tempat terpencil sekalipun. Engkau mau ngumpet di laut Antartika, dimanapun, nggak bisa, saudara, ngumpet. Dia tetap ada. Kita tetap ada. Dia tetap bisa lihat. Dia maha tahu. Makanya kan kalau sekali waktu ada anak-anak sekolah minggu yang disuruh ngegambar Tuhan. Saudara pernah nggak perhatiin? Ada beberapa anak sekolah minggu kalau disuruh gambar Tuhan. Sini siapa yang pernah ngajar sekolah minggu? Kalau anak sekolah minggu disuruh gambar Tuhan, apa yang digambar, saudara? Yang pertama dia gambar bisa gunung. Menandakan apa? Wah, Tuhan itu tinggi, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Bisa aja yang kedua, anak muridnya itu gambar apa, saudara? Raksasa. Tuhan itu besar. Yang ketiga, dalam satu gambar, anak sekolah minggu itu bisa gambar mata saja satu. Kenapa, saudara? Mata Tuhan bisa melihat kemana-mana. Yang saya mau kasih tahu sama kita hari ini, hati-hati, saudara. Tuhan matanya tidak pernah merem, tidak pernah tidur, matanya tidak buta. Apapun yang engkau lakukan, Dia tahu. Ada haleluya? Engkau lakukan apapun di dalam gereja, di tempat ini, di luar gereja kah, dimanapun, ya kan? Sampai engkau ke toilet sekalipun, Dia tahu engkau lagi buang hajat. Ada haleluya? Jangan nyangka engkau di toilet Tuhan nggak perhatiin. Tuhan tetap monitor. Dia CCTV-nya 24 jam sehari selama saudara hidup. 30 tahun kali 24 jam. Ada haleluya. Dan yang terakhir, saudara lihat ayat yang ke-15 dan ke-16.
firman Tuhan kepadanya. Sekali-kali tidak, kata Tuhan, dia tidak akan menghukum si Kain. Lihat, barang siapa yang membunuh Kain, malah dia bilang akan dibalaskan berapa? Kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Artinya apa, saudara? Tuhan itu maha adil. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini saudara sering merasa Tuhan tidak adil dalam hidupmu, garis bawahi hari ini bahwa Tuhan itu adil. Seringkali kita merasa Tuhan kok nggak adil ya. Teman aku Tuhan sudah gajinya 50 juta, 40 juta, kok aku hanya 4 juta, 5 juta UMR. Teman aku udah jadi, konglomerat. Kok aku masih jadi konglomerat, Tuhan? Tuhan, teman aku kok udah operasi plastik di Korea, Tuhan. Ya kan? Aku kok hanya operasi ember plastik. Di mana, saudara? Di Jakarta. Kenapa? No. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak adil. Tuhan itu Tuhan yang adil. Keadilan Tuhan tidak dapat dinilai oleh manusia secara akal dan logika manusia. Tapi keadilan Tuhan hanya bisa dinilai oleh Tuhan sendiri. Karena dia adalah Allah yang absolut. Allah yang berkuasa. Allah yang Allah yang absolut. Saya mau katakan hari ini, kalau kita sudah mengerti konsep ini, jangan pernah khawatir. Tadi lagu pertama juga kan El Shaddai. Saudara kalau lagi nyanyi lagu itu kira-kira meresapi nggak sih? Saudara pasti nggak ditolong sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu adil, seadil-adilnya menurut saudara punya persoalan. Demikian firman Tuhan, dan ditutup oleh ayat yang terakhir. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Apa artinya? Apa artinya? Kasihan ya. Udah diusir, keluar nih dari pintu gerbang Taman Eden. Enak-enak masih lebih lumayan lah ya di depan Taman Eden walaupun nggak bisa masuk. Diusir lagi, bukan diusir sama Tuhan, tapi dia pergi lagi ke daerah timur yang begitu jauh. Nanti kalau saudara belajar lagi tentang firman Tuhan, tanah Nod itu di mana, segala macam, itu ada kisah sendiri lagi. Tapi saya nggak bisa cerita di sini, terlalu panjang. Kisah simpelnya ada satu, saudara, bahwa tanah itu yang nantinya ujungnya akan menjadi, saudara tahu, Sodom dan Gomora. Ngeri ya. Makanya saudara, efek dari dosa, efek dari Tuhan yang luar biasa, dan efek dari kita yang pertama tadi, 3 pelajaran yang utama. Yang pertama, jangan main-main dengan ibadah. Lakukan ibadah yang sejati. Bukan karena uangmu, bukan karena kepintaranmu, tapi hatimu yang dilihat Tuhan. Yang kedua, belajar tentang dosa. Dosa akan melahirkan dosa berikutnya. Dosa punya anak, anak punya cucu. Dosa beranak dosa. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan, pelajaran tentang Tuhan. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Adil. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menyikapi hidup kita di dunia, agar kita suatu saat kelak boleh sampai ke rumah Bapa di surga tanpa hambatan, tanpa halangan. Tuhan rindu kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan rindu, Dia mau untuk merangkul kita kembali lewat Kristus yang mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Itu pun keadilan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Amin. Tuhan memberkati.